Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilma rabbi zidna ilma rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, hadirin semua yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah dengan semua nikmat yang tiada tara, karunia-karunia yang tiada terhingga. Semoga Allah tetap karuniai kita segala kebaikan. Maha baiknya Allah, alhamdulillah kita dikasih matahari itu gratis jemaah. Bayangin kalau kita ngerawat listrik rumah kita aja, kita nggak sanggup. Kadang-kadang dia mati, kadang-kadang dia overload, kadang-kadang dia panas, kadang-kadang tiba-tiba kabelnya putus, harus dibenerin lagi, panggil teknisi PLN lagi, PLN datangnya misalkan butuh waktu. Itu listrik rumah kita. Tapi matahari itu sejak dari pertama diciptakan sampai hari ini gak pernah didandani, gak pernah diservis. Matahari sejak hari pertama Allah ciptakan sampai hari ini gak ada ceritanya matahari libur dulu lagi diservis, matahari libur dulu lagi ke bengkel, nggak ada. Matahari Allah ciptakan luar biasa, sebegitu hebatnya, maha besar Allah dengan segala kekuasaan-kekuasaannya. Semoga Allah tetap karunia kita bisa bersyukur kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia, manusia paling agung, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaihi. Teman-teman yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, kita mau tadabbur Quran surah An-Nisa ayat 57. Quran surah An-Nisa ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا اللهم ارحمنا بالقرآن. Adapun orang-orang yang mereka beriman, mereka mengerjakan kebaikan, kelak mereka akan masuk ke dalam syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya, abadan, selamanya. Lahum fiha azwajum mutahharah, mereka mempunyai pasangan-pasangan yang disucikan. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Maaf Mas, ekonya. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita pelan-pelan mau tadabbur tentang ayat yang baru aja kita baca, di mana Allah Subhanahu wa taala memang
memberitahu sama kita ada beberapa clue, beberapa poin supaya nanti Allah izinkan kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya mengalir daripada sungai-sungai, khalidina fiha abada. Kita masuk ke dalam syurga luas yang bukan main. Suaranya masuk ya teman-teman? Masuk semua suaranya. Alhamdulillah kalau masuk. Itu ternyata ada beberapa poin yang mesti disiapkan. Di antaranya poin pertama, kalau kecil nggak apa-apa mas. Kenapa? Nggak masuk? Nggak masuk? Nggak masuk teman-teman Instagram? Suaranya masuk nggak? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Mohon maaf ya hadirin sebentar. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. 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 Suaranya nggak masuk. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Maaf mas. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Kalau ini suaranya masuk ya. Cek. Dan adapun orang-orang yang beriman lalu mengerjakan kebaikan, beriman aja ternyata belumlah cukup. Mestilah ia diimbangi, dibersamai, dibarengi sama beramal salih. Beriman aja ternyata belum cukup. Mestilah ia juga menjemputnya dengan amal salih. Jadi kalau teman-teman melihat keimanan itu sebagai sebuah pondasi dasar, nanti untuk berdirinya bangunan itu butuh tiang, butuh atap, plafon, butuh penyangga-penyangga lainnya supaya berdirilah sebuah bangunan yang kuat. Kalau kita bilang iman itu adalah pondasi, maka amal soleh itulah pendiri daripada bangunan-bangunan tersebut. Makanya ternyata poin yang pertama agar Allah karuniai kita syurganya Allah, yang pertama Allah izinkan supaya kita punya iman. Yang kedua, wa amilas salihat, agar supaya kita beramal salih banyak-banyak. Amal salih nggak terbatas cuma dalam pada apa yang diwajibkan, tapi juga apa yang disunahkan. Nabi SAW setiap hari punya amal salih. Beliau berderma, itu amal salih beliau. Beliau mengunjungi orang yang selama ini beliau hendak kunjungi, atau beliau bersilaturahim, itu juga amal salih. Beliau mengajar, itu juga amal salih. Beliau membersamai dalam episode kebaikan, itu juga amal salih. Bahkan Nabi itu gak sungkan nemenin salah seorang sahabat dalam hajat sahabatnya. Jadi ada salah seorang sahabat, dia datang ke Nabi lalu beliau bilang, "Ya Rasulullah, saya punya hajat, maukah Anda menemani saya untuk hajat saya?" Lalu kata Nabi SAW dengan senang hati. Kurang lebih demikian. Tapi sampai-sampai Nabi bersabda SAW, "Sungguh aku menemani saudaraku dalam pemenuhan hajatnya itu lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada itikaf di masjid Nabi 30 hari lamanya." Ternyata Nabi SAW menemani saudara dalam satu hajat itu lebih dicintai Nabi daripada itikaf di masjid selama 30 hari lamanya. Dan ternyata amal soleh itu banyak teman-teman, bukan cuma terbatas dari yang wajib-wajib aja. Maka lebih baik dan lebih bagus lagi kalau yang wajib ditunaikan, yang sunnah dihidupkan. Wajib, maka mari kita tunaikan. Yang sunnah, maka mari kita hidupkan. Itu yang sangat powerful. Gak ada seseorang yang mendapati dirinya ada pada satu situasi dan kondisi yang situasi itu sulit, kecuali biasanya situasi sulit itu mengharuskan kita untuk semakin mendekat kepada Allah kalau mau baik-baik saja melewatinya. Dan Allah tuh baik sekali hadirin. Allah maha baik, Allah maha sayang, Allah maha santun sekali sama hamba-hambanya. Allah tuh
gak pernah meninggalkan hamba-hambanya walaupun sekejap mata. Allah yang akan tetap terus membersamai kita, hamba-hambanya, walaupun kita banyak sekali berbuat dosa, walaupun kita kadang melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan Allah tuh mempersiapkan syurga, khalidina fiha abada, tempat tinggal kita selama-lamanya. Nggak ada lagi capek, nggak ada lagi sedih, nggak ada lagi gundah, nggak ada lagi galau, nggak ada lagi gelisah. Dan buat kita yang hari ini single, dan buat kita yang hari ini single fighter, kita single mother, single father, kita yang berjuang sendirian, atau kita yang belum menemukan sampai detik ini siapa belahan jiwa kita yang akan menua bersama. Kita nggak tahu sampai detik ini kok kayaknya belum ketemu orang yang cocok. Di dunia mungkin ada sedikit kegalauan ketika kita berjuang sendirian. Belum ada pasangan yang menemani. Tapi di akhirat, lahum fiha azwajum mutahharah. Allah berjanji, Allah akan memberikan kita pasangan-pasangan di akhirat kelak bagi mereka yang masuk dalam syurga. Azwajum mutahharah, pasangannya suci, belum pernah disentuh oleh siapapun. Maka teman-teman, Allah tuh baik, gak perlu galau, gak perlu sedih, gak perlu gundah. Allah maha baik. Kita hanya perlu untuk terus aja patuh sama Allah. Jangan keluar dari koridor yang Allah suka. Kalau Allah suruh lurus, jalanlah lurus. Kalau Allah suruh berbelok ke kanan, beloklah ke kanan. Kalau Allah suruh belok ke kiri, belok aja ke kiri. Yang kita perlukan cuma manut aja sama Allah. Fokus aja sama Allah. Jalan surga itu dekatnya sedekat saat Allah tarik nyawa kita dari badan dan jiwa raga kita. Jadi surga itu, jarak surga dekatnya sedekat saat Allah tarik nyawa kita. Lalu kita wafat. Sedekat itu jaraknya surganya Allah. Kalau kita mohon maaf. Lantas kalau kita bertanya, berapa lama lagi? Sebenarnya nggak lama. Sebentar, tergantung bagaimana nanti kita menghirup nafas, lalu saat hirupan itu ternyata Allah izinkan sebagai hirupan terakhir buat kita, selesai. Kemarin kami dari Bandara Soekarno-Hatta lagi makan, kami ada orang yang tiba-tiba terjatuh. Lalu dipanggil tim medis, lalu dipanggil tim dokter, ambulan datang dengan cepatnya. Dicek urat nadi tangannya, dicek daripada lehernya, dicek daripada nafasnya. Ternyata beliau sudah nggak ada. Coba dicek lagi jantungnya, didengerin lagi. Ternyata beliau nggak ada. Hidup sesingkat itu. Tadinya beliau mungkin mau pulang ke kotanya untuk ketemu sama istrinya, anaknya, keluarganya. Dan yang diekspektasikan pasti tentang nanti dijemput sama istrinya, dipeluk, disambut hangat sama anak-anak mereka, anak-anaknya. Tapi ternyata belum take off. Kami lagi makan, terus di depan ada orang tiba-tiba terjatuh. Semuanya terus ngumpulin, dibangunin, dikiranya pingsan, dipanggil tim dokter, ternyata beliau udah nggak ada. Secepat itu teman-teman. Secepat itu Allah kalau mau manggil. Tahu-tahu wafat. Kita sama suami kita, atau kita sama pasangan kita, atau kita sama anak kita, atau kita sama orang tua kita, boleh jadi itu pertemuan terakhir. Belum tentu besok kita ketemu lagi sama orang tua kita, anak-anak kita, pasangan kita. Suami pulang, belum tentu. Maka ketika suami pergi, lepas.
dengan doa-doa terbaik. Anak-anak kita yang hari ini berangkat sekolah belum tentu ia pulang kembali ke rumah. Feeling kita tuh nanti anak saya tuh kembali ke rumah, udah saya masakin terong balado, sego megono, tahu, tempe orek, oncom, sambal terasi. Nak, mama udah masakin masakan kesukaanmu ya, nanti kalau habis lepas sekolah kamu langsung pulang ya nak. Iya mah. Anak kita dalam bayangan tuh pulang, tiba-tiba sampai rumah kita siapin hidangan, terus kita nanya kan, nak tadi belajar apa di sekolah? Padahal belum tentu dia pulang, belum tentu kan anak kita pulang. Bisa jadi anak kita bukan pulang ke rumah, tapi pulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Tiap momen tuh momen yang paling berharga buat amal salih. Makanya saya suka ngulang-ngulang kalimat ini. Sahabat, jangan pernah menunda amal salih. Kalau kita bisa lakukan amal salih, lakukan, jangan ditunda. Kalau kita bisa segerakan, segerakan. Jangan dinanti-nanti. Ntar aja deh, besok aja kali. Kalau ada peluang amal salih, hari ini juga lakukan, hari ini juga lakukan. Jangan ditunda, jangan bilang nanti, jangan bilang tapi. Apapun resikonya, walaupun harus, saya kayaknya beramal salihnya sendirian. Awalnya sendirian, tapi nanti pelan-pelan cari teman. Kita butuh banget teman untuk beramal salih. Coba teman-teman main tenis sendirian sama main tenis ada lawannya, enak mana sih? Teman-teman main futsal sendirian sama main futsal ada lawannya, sparring partnernya ada. Enak mana kira-kira? Pastilah main futsal rame-rame. Pastilah main tenis rame-rame. Badminton itu kalau sendirian apa yo enak jemaah main badminton sendirian. Bulu tangkis sendirian, gak enak. Dia butuh sparring partner. Amal salih paling enak ya cari kawan, cari teman, cari circle, cari tempat pengajian. Teman-teman yang di Jakarta cari tempat pengajian. Teman-teman yang di Surabaya cari tempat pengajian. Teman-teman di Wonosobo cari tempat kajian. Cari sparring partner. Karena itu cara yang paling ampuh untuk kita tetap ada di dalam ketaatan. Cara yang paling ampuh. Enggak, tapi awalnya saya sendirian. Awalnya sendirian. Mulai aja dulu. Ingat kata Nabi SAW sering mengatakan, Almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu nanti tergantung agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan kepada siapa kita berteman dekat. Cari teman, cari circle. Salat subuh sendirian sama salat subuh berjamaah beda. Kita bergerak sendirian sama bergerak bareng-bareng beda. Dan gak mungkin kan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah lewat lisannya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk falyanzur ahdukum man yukhalil. Coba cari teman deh, tapi hati-hati ya pilih-pilih temannya. Gak mungkin kan Rasulullah SAW nyuruh kita pilih teman tapi terus kemudian kitanya enggak terus berusaha nyari teman. Maka berusahalah mencari teman. Pasangan itu penting banget, punya peran banget. Teman punya peran banget, sahabat punya peran banget sama kita. Wa nudakhiluhum dhillan dhalila, dan kamu pasti akan masuk ke tempat yang teduh lagi nyaman. Teduh dhillan dhalila. Teduh dan nyaman. Teduh doang itu belum cukup.
Teman-teman rumahnya megah, mewah. Tapi tinggal di situ nggak nyaman. Sebab karena faktor tetangga. Tetangga yang sering lempar sampah. Tetangga yang tiba-tiba malam-malam pagar kita digedor. Tetangga yang mungkin tahu-tahu bawa binatang, binatangnya suruh kencingin pagar rumah kita. Atau tetangga yang misalkan jahil. Rumah senyaman apapun kalau tetangganya kayak gitu, jadi nggak nyaman. Rumah semegah apapun, kalau tetangga yang didapat adalah tetangga yang kayak gitu, pasti nggak nyaman. Makanya Allah gambarkan surga itu, gambarannya tulis di kolom komentar teman-teman, teduh dan nyaman. Teduh banget. Kita bernaung di bawah pohon. Teduh, iya, dapat keteduhannya. Teduh banget ya. Pohonnya rimbun, daunnya banyak. Teduh sekali. Nyaman, belum tentu. Kita berteduh, oke. Tapi nyaman nggak? Belum tentu. Belum tentu kita nyaman saat kita berteduh. Tapi kalau udah tempatnya dhillan dhalila, ciri-ciri surga itu teduh dan nyaman, semuanya akan berjalan dengan enak banget. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sungguh Allah telah menyuruh kalian untuk menitipkan amanah kepada yang berhak menerimanya. Penting sekali teman-teman. Ila ahliha. Serahkan sesuatu kepada ahlinya. Siapa yang ahli dalam menulis? Serahkan sama dia. Siapa yang ahli dalam membenarkan listrik? Serahkan sama dia. Siapa yang ahli dalam membangun bangunan? Serahkan sama dia. Siapa yang ahli dalam beragam bidang sesuai dengan kebutuhan bidang kita masing-masing, serahkan sama dia. Siapa yang dirasa sanggup untuk memimpin, serahkan sama dia. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kalau teman-teman menyaksikan betapa banyaknya kerusakan itu terjadi, itu karena kita nyerahin sama orang yang kurang kredibel. Nggak kredibel. Jadinya gampang banget kita melihat adanya kerusakan. Itu sebab karena kita nyerahin sama orang yang kurang kredibel. Yang nggak amanah. Makanya terjadilah kerusakan. Ini juga penting ya teman-teman. Sebaiknya kalau emang kita bisa, carilah orang-orang yang amanah. Ciri-ciri mereka diantaranya yang pertama, ciri orang kredibel tuh punya rasa takut kepada Allah. Dia punya rasa takut gitu sama Allah. Dikasih amanah dia gak kabur, dikasih kepercayaan dia gak kabur, tapi dia punya rasa takut kepada Allah. Dalam bayangannya tuh, oke, mungkin Tuhan saya gak ada, tapi saya takut sama Allah. Karena saya yakin Allah Maha mengawasi. Lalu ciri yang kedua, orang yang kredibel itu dilihat dari totalitas profesionalnya. Dia totalitas gak? All out gak? Dalam mengerjakan satu bidang yang diamanahkan di pundaknya. Orang kredibel tuh dilihat dari situ. Dan teman-teman tuh gak usah ragu. Kalau kinerja teman-teman 10 juta, teman-teman digaji hanya 1 juta, 9 jutanya yang menggenapi Allah. Tapi kalau teman-teman bekerja, kinerjanya seperti orang bergaji pantesnya 700.000. Padahal teman-teman digaji 1 juta. Maka 300.000-nya itu bisa Allah ambil dengan cara-cara Allah. Anda gabut-gabutan, Anda gak jelas,
Itu bisa dicabut sama Allah 300 ribunya. Perform aja yang terbaik. Karena salah satu hal yang terus dipegang sama sahabat Rasulullah, bahkan Rasul juga sering menyampaikan ini, Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu nggak ngantuk, apalagi naum, tidur. Falsafah Jawa, Allah itu Gusti Allah buatan sare. Allah itu nggak tidur. Allah mantau siapa hambanya yang konsisten, Allah mantau siapa hambanya yang jujur, Allah mantau hambanya siapa yang kredibel, yang amanah. Allah pantau hambanya yang terpercaya. Allah juga mantau hambanya yang totalitas, profesional. Allah mantau. Kalau Allah sudah mantau, Allah pasti akan membimbing hamba tersebut. Lanahdiyannahum subulana. Oh iya nih dia sungguh-sungguh kok. Oh iya nih dia konsisten kok. Oh iya ini dia. Oh iya ini dia. Oh iya ini dia. Gak ada seorang hamba yang gak dipantau Allah. Kalau Anda kerja sama orang aja, orang tuh mantau kok. Ini kinerjanya gimana? Gak perform, udah cukupkan aja. Mohon maaf ya mas, mohon maaf, dicukupkan. Mulai bulan depan Anda dicukupkan. Selesai. Atasan Anda tuh jangan dikira gak mantau, mantau. Bos Anda jangan dikira gak mantau, mantau. Gimana kinerjanya, dia perform atau enggak, dia malas-malesan atau ngapain aja di sini, dia jujur atau enggak, dia amanah atau enggak. Kalau dipercaya, dia benar-benar megang kepercayaan itu atau ternyata mengabaikan kepercayaan itu. Atasan aja mantau, ada KPI. Gimana lagi sama Allah? Apakah Allah diem aja ngelihat hambanya yang rajin, yang tekun, yang ulet, good, gigih, ulet, tekun, terus diem aja gitu? Enggak. Antu addul amanati ila ahliha. Kasih amanah kepada yang ahli. Pertanyaannya, apakah ada orang yang baru lahir langsung ahli? Coba teman-teman jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Apakah ada orang yang baru lahir langsung jadi ahli di satu bidang? Ada nggak? Ada nggak mas? Nggak ada. Kita lahir semuanya sama dalam keadaan tidak memakai pakaian, telanjang kaki. Ada yang lahir atau pakai sendal mas? Nggak ada. La ya'lamuna syai'. Nggak tahu sama sekali, nggak ngerti apa-apa. Lahir dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, belum dihitan, dan nggak tahu apa-apa. Fi batni ummi, dari dalam perut ibunya. Terus kok dia bisa jadi ahli? Gimana caranya mas? Kok dia bisa jadi ahli? Gimana ceritanya kok dia bisa jadi ahli? Mau nggak mau, kenapa dia jadi ahli? Sebab karena dia menekuni satu bidang. Good, gigih, ulet, tekun. Kenapa dia jadi ahli? Dia pasti melewati fase amatiran. Makanya ada kalimat, tulis di kolom komentar, tidak ada profesional tanpa menjadi amatir pada awalnya. Gak ada yang sekarang disebut, dia mau udah profesional tuh, kecuali dulunya pasti melewati masa amatir. Mohon maaf. Jadi kalau kita mau jadi profesional di bidang, di satu bidang tertentu, lewatin dulu proses jadi amatiran dulu. Gak ada orang yang tiba-tiba lahir bisa nyetir mobil. Orang yang udah pun bisa nyetir mobil, ada grade-grade-nya. Nyetir mobil baru belajar 5 hari.
sudah bisa nyetir mobil yang baru belajar 15 hari. 15 hari pun belum cukup. Butuh jam terbang. Butuh jam terbang. Dia butuh bawa mobil ke sana, bawa mobil ke sini supaya melancarkan, supaya feelingnya main. Oh ini dapat nih, belok. Oh ini nggak dapat nih, mundur dulu berarti. Oh ini parkir, oke nih langsung pas sekali, set langsung. Oh ini harus 3 kali, set 3 kali. Nyetir mobil aja ada teman-teman. Orang yang pro sama yang masih amatir. Yang masih amatir beloknya harus tar dulu, patah-patah. Terkadang mungkin mau belokin gini, set, patah-patah. Yang pro udah set, pelan-pelan, set. Tapi kan sebelum dia jadi mahir, lewat fase amatir dulu. Antu addul amanati ila ahliya. Serahkan pada ahlinya. Iya, siapa ahli di bidangnya? Mereka yang sudah ada dalam keahliannya masing-masing. Maka dalam Islam itu sebenarnya dianjurkan kita untuk mempunyai keahlian di bidang apa yang kita ahli di dalamnya. Semua bidang ya teman-teman, kalau ahli, expert di bidang itu ada rezekinya kok. Coba teman-teman ahli dalam menulis kaligrafi, ada aja kok rezekinya di situ. Teman-teman ahli dalam buat nasi kuning, ada aja rezekinya di situ. Teman-teman ahli dalam jualan, ayo kakak, ini kak di sini cek keranjang kuningnya ya kak, jangan lupa di check out ya kak, jangan lupa di payment misalkan. Ahlinya di bidang itu, ada rezekinya. Teman-teman jago desain, mendesain kaos atau desain bangunan, arsitek, ada aja rezekinya. Teman-teman mahir membuat karya seni, tas, kaos, oleh-oleh, ada aja kok rezekinya. Ahli. Antu addul amanati ila ahliha. Coba lihat di An-Nisa ayat 58. Coba kita merenung, kenapa kok harus serahkan kepada ahlinya? Karena yang ahli sudah melewati banyak trial dan error, sehingga saat kita serahkan kepadanya meminimalisir error. Kita nyerahin sama ahlinya tuh meminimalisir error. Coba serahin sama yang gak ahli, error terus adanya. Kesel doang adanya pasti. Nggak bener nih, diserahin sama sini nggak jadi, saya sama situ nggak jadi. Akhirnya PR, kita kerjain 2 kali, keluar duit lebih banyak. Harusnya misalkan 100.000 cukup, jadi keluar 200 sampai 300.000. PR lagi, harus ngulang lagi dari awal, keluar lagi budget. Serahin aja sama ahlinya. Pantau. Islam tuh ternyata menjunjung tinggi profesionalitas. Dan Islam juga menganjurkan tiap-tiap kita tuh jadi profesional di bidangnya. Hadirin, sahabat, ayahanda, ibunda, dan teman-teman semua yang disayang Allah, kalau bisa kita punya keahlian di satu bidang, jadikan keahlian kita di bidang itu. Masak. Setir mobil. Mau punya apa lagi? Punya keahlian di bidang apa? Silakan punya keahlian di bidang apapun. Selama tidak bermaksiat kepada Allah, selama kita jujur ingin cari ridhonya Allah, Allah tuh akan tolong kita terus dengan keahlian kita. Dan kata Sayyidina Umar bin Khattab, adalah aib kalau seseorang itu tidak punya skill. Adalah aib kalau seseorang itu nggak punya skill. Dia harus punya skill, teman-teman. Harus punya skill. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Semoga Allah memuliakan kita semua. Dan buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Salam ta'zim buat warga di rumah. Kita akhiri dengan hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap.